Manjada wajada kun fayakun. Jangan ngatur Tuhan, nikmati prosesnya kawan. Denger ya netizen, aku nggak punya bos. Ini perusahaanku sendiri semua. 7. High Five, John Skin, John Tex, John Traktor, Mevol, apalagi Carrara Grace, ya. PPATK cek rekening saya, ada nggak di money laundry? Biar nggak gagal paham itu netizen. Ayo, berani nggak? Ada orang berani kayak saya nggak? Suruh kecek gitu. Pengusaha yang viral di TikTok, Hendrik Kurnia Adisuting alias John LBF, digugat atas dugaan penipuan senilai miliaran rupiah melalui perusahaan yang diklaim sebagai miliknya, yaitu High Five. Para warganet pun tidak heran atas kabar penipuan yang dilakukan John LBF. Pasalnya beberapa warganet sudah curiga dilihat dari kesuksesan yang cukup instan yang diraih oleh John LBF. John LBF adalah seorang pengusaha yang viral di TikTok karena kontennya yang terkesan unik ketika memperlakukan karyawannya. John LBF kerap datang ke ruang karyawannya untuk memberikan motivasi, menghibur, bahkan menaikkan gaji mereka. John LBF juga terkenal karena cerita hidupnya yang mengaku putus kuliah bahkan pernah dipecat pada tahun 2019 saat bekerja sebagai sales. Namun saat ini memiliki banyak perusahaan, diantaranya John Traktor, John Payment, John Skin, John Tex, Mevol, dan High Five. Sayangnya salah satu perusahaan John LBF yaitu High Five baru-baru ini digugat miliaran rupiah. John LBF digugat PT Adidharma Eka Prada yang merupakan klien dari High Five. John LBF mengatakan High Five merupakan perusahaan yang mengurus legalitas usaha, laporan perpajakan hingga keuangan badan usaha maupun perorangan. John LBF bertindak sebagai komisaris utama dan Sabar Altobing sebagai CEO di perusahaan tersebut. Namun lewat perusahaan itu, John LBF diduga melakukan tindakan penipuan. PT Adidharma Eka Prada mengaku dirugikan sebanyak 1,8 miliar rupiah. Penipuan tersebut berawal pada bulan Agustus 2022 lalu. Kala itu, PT Adidharma Eka Prada meminta John LBF mengerjakan audit keuangan dan pajak milik PT Adidharma Eka Prada. John LBF kemudian menerima bayaran awal sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya, John LBF kembali meminta 600 juta rupiah sebelum mengerjakan permintaan dari kliennya. Namun setelah menerima uang, John LBF tidak pernah mengerjakan audit keuangan dan pajak sesuai perjanjian. Belakangan diketahui John LBF dan rekannya Sabar Altobing ternyata sama sekali tidak memiliki kompetensi hukum. Bahkan setelah ditelusuri, pemilik asli dari High Five adalah Cindy Kurniawan. John LBF beserta rekannya Sabar Altobing kemudian digugat PT Adidharma Eka Prada secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum PT Adidharma Eka Prada berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan sosok John LBF yang selama ini dikenal sebagai pengusaha besar. Ya, biar kamu tuh tahu bahwa kerja keras nyata, konsisten, semangat, sayang sama orang tua, nggak jahat sama orang, hasilnya berkah, usahanya maju dan lancar. Hidup itu bukan untuk mengejar nama, tapi untuk mencetak makna. Hidup cuma numpang minum, besok belum tentu masih hidup. Jangan jahat sama orang.